Selamat berjumpa kembali di ruang belajar Resbon. Dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pembangunan desa, secara khusus bagi desa-desa yang di wilayah administratifnya ada perkebunan kelapa sawit. Dalam konteks menuju pembangunan desa perkebunan kelapa sawit yang inklusif, desa-desa mulai menyadari pentingnya pembentukan kerjasama multi pihak atau multi-stakeholder partnership dalam kegiatan yang kolaboratif antara pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan sektor bisnis lainnya di tingkat desa. Nah, di ruang belajar Resbon kali ini kita akan membahas bagaimana desa dan perusahaan perkebunan kelapa sawit berkolaborasi menciptakan keharmonisan pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan dengan pendekatan CCSR. Pendekatan CCSR adalah di mana desa dan perusahaan perkebunan kelapa sawit mengintegrasikan CSR perusahaan ke dalam rencana pembangunan desa. Landasan kolaborasi itu adalah kesepakatan sukarela, saling menguntungkan, kebersamaan, dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, dalam hal ini tentu saja desa dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan desa yang mengimplementasikan pendekatan itu kita sebut desa CCSR. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan, apa yang dimaksud dengan desa CCSR? Seperti sudah dikatakan tadi, desa CCSR adalah desa yang memadukan program CSR perusahaan sawit ke dalam rencana pembangunan desa. Misalnya ke dalam RPJMDes, ke dalam DURKP, ke dalam RKPDes, sampai nanti pelaksanaannya dianggarkan di dalam APBDes. Pengintegrasian CSR ke dalam pembangunan desa ini merupakan bentuk dari kolaborasi antara desa dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kolaborasi di sini adalah situasi di mana desa dan perusahaan perkebunan kelapa sawit bernegosiasi, menetapkan dan menyepakati di antara mereka terkait pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya di wilayah desa itu dan memastikan distribusi yang adil atas manfaat dari sumber daya tersebut. Tujuan dari kolaborasi ini tentu saja untuk membangun desa dan perusahaan sawit yang sejahtera dan berkelanjutan. Pertanyaan, apakah desa punya kewenangan mengintegrasikan program CSR ke dalam rencana pembangunan desa? Tentu saja, desa memiliki keleluasaan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Untuk pelaksanaan pembangunan desa, misalnya, selain bersumber dari pendapatan asli desa, dari bagi hasil pajak daerah, dari alokasi anggaran yang dari APBN dan dari dana desa misalnya, desa memiliki sumber dana penting lainnya yang harus menjadi perhatian, yaitu dana CSR perusahaan maupun dana hibah dari donor. Lalu sebaliknya, apakah perusahaan sawit bisa mengintegrasikan program CSR ke dalam rencana pembangunan desa, atau maukah mereka mengintegrasikannya ke dalam program pembangunan desa? Tentu saja perusahaan sawit juga dapat mengintegrasikannya, dan bahkan seharusnya perusahaan sawit harus mengintegrasikan program CSR ke dalam rencana pembangunan desa. Lalu kita bertanya, mengapa perlu kemitraan desa dan perusahaan ini? Untuk apa sih sebenarnya? Apa alasan yang menjadi dasar bahwa antara desa dan perusahaan perlu mengadakan kemitraan atau kolaborasi? Secara khusus, alasan mengapa kolaborasi menjadi pilihan dan penting dikembangkan oleh terutama perusahaan sawit dan masyarakat desa adalah, pertama, konteks wilayah desa. Bisnis perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah desa akan meningkatkan kemungkinan dampak kepada masyarakat dan sumber daya yang ada di wilayah desa itu. Dampak positif seharusnya terus dimaksimalkan, sedangkan dampak negatif harus diminimalisir oleh perusahaan bersama dengan masyarakat desa.
Lalu dari konteks perusahaan, keberlanjutan bisnis baik itu budidaya maupun produksi akan dapat dijamin bila ekosistem di sekitar kawasan perkebunan dapat dikelola dengan baik, termasuk kontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat. Misalnya pengelolaan konflik sosial, menjaga agar satwa liar tidak punah, menjaga kebakaran hutan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, konteks pasar. Saat ini telah tumbuh kesadaran dan kebijakan di pasar nasional dan internasional untuk menerima produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki kontribusi positif pada aspek pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Dalam hal itu juga hak asasi manusia di dalam dan di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit tersebut. Nah, apakah manfaat bagi desa jika mengintegrasikan program CSR ke dalam rencana pembangunan desa? Tentu saja dengan dukungan dari perusahaan, desa akan semakin mampu mengoptimalkan capaian visi perubahan desa itu sendiri. Lalu yang kedua, juga membantu upaya peningkatan kapasitas warga desa, mungkin dengan pelatihan dan pemberdayaan misalnya. Ketiga, menjaga akuntabilitas pengelolaan program dan keuangan pemerintah desa, karena seluruh anggaran di desa dapat dilaporkan secara terbuka dan transparan. Yang keempat, ini juga termasuk paling penting, yaitu mendukung desa dalam mencapai Sustainable Development Goals desa. Ada 18 SDGs yang harus dicapai oleh desa. Yang kelima, ini akan berkontribusi pada inovasi kebijakan dan aktivitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa yang dapat menghasilkan pemerataan keadilan, memperkuat modal sosial masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengelola potensi sumber daya alam desa secara bijak. Lalu bagi perusahaan, apa saja keuntungannya atau manfaatnya jika mengintegrasikan program CSR mereka ke dalam rencana pembangunan desa? Pertama, jika program CSR perusahaan hanya dirancang dan dijalankan sendiri secara internal oleh perusahaan, dengan kata lain tidak diintegrasikan ke dalam perencanaan desa, bisa terjadi bahwa dalam implementasinya tidak terjadi keterpaduan prioritas program yang dibutuhkan oleh warga desa tempatan. Nah, sebaliknya jika CSR itu dipadukan ke dalam RPJMDes misalnya atau ke dalam RKPDes, pelaksanaan CSR menjadi transparan bagi masyarakat desa, menjadi teratur dan diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Pengintegrasian ini juga merupakan bukti pemenuhan tanggung jawab CSR perusahaan dan dengan demikian terdokumentasi di pemerintah desa. Yang keempat, tentu saja ini memberikan kredit point bagi perusahaan di mata pasar tadi. Bahwa perusahaan sudah memberikan CSR mereka, sudah memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Kelima, dia juga seperti tadi dikatakan mendukung pencapaian SDGs desa. Dan terakhir, berkontribusi pada inovasi kebijakan dan aktivitas pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa yang dapat menghadirkan pemerataan dan keadilan, memperkuat modal sosial, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan mengelola potensi dan sumber daya alam desa secara berkelanjutan. Lalu, bagaimana caranya mengintegrasikan program CSR ke dalam rencana pembangunan desa? Langkah pertama yang harus dibuat oleh desa dan perusahaan adalah, terutama oleh desa harus berinisiatif mengundang perusahaan ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musyawarah desa. Ketika desa sudah menyusun misalnya RPJMDes atau akan menyusun RPJMDes, atau desa setiap tahun menyusun RKPDes atau bahkan RAPBDes misalnya, desa
sebaiknya mengundang pihak perusahaan untuk membicarakan kegiatan di tahun berikutnya. Nah, di sini bisa dipadukan perencanaan pembangunan yang sudah dibuat oleh desa tadi di dalam RPJMDes atau di dalam DORKP, di dalam RKPDes, nanti bisa disandingkan dengan program CSR dari perusahaan. Di sini akan dilihat apakah program yang direncanakan desa ini sudah ada di dalam rencana program CSR perusahaan. Jika sudah ada, ini bisa dipadukan, disinergikan. Contoh misalnya desa akan mengupayakan ketersediaan air bersih. Ternyata di dalam rencana program CSR perusahaan juga ada CSR perusahaan yang mengupayakan ketersediaan air bersih untuk masyarakat desa. Maka program yang sama ini bisa diambil alih oleh perusahaan misalnya. Atau sharing budget. Misalnya desa menyediakan tenaga untuk orang bergotong royong, juga untuk misalnya padat karya, menerapkan sistem padat karya, dan perusahaan mengadakan pipa air bersih, mengadakan semen, paku, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat material. Lalu, bagaimana kalau program CSR perusahaan tidak ada yang sama dengan rencana pembangunan desa? Atau pada saat itu, program CSR perusahaan bukan merupakan prioritas bagi masyarakat desa. Jika hal itu terjadi, desa dan perusahaan bisa mengadakan rembuk bersama. Desa bisa melakukan negosiasi dengan perusahaan agar program CSR sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa pada waktu itu. Bentuk kegiatan kolaboratif antara desa dan perusahaan tidak selalu dalam bentuk uang. Kegiatan CSR bisa terwujud dalam bentuk berbagi peran atau tanggung jawab. Contoh, desa mempersiapkan tenaga dan perusahaan menyiapkan material. Atau bisa juga berbagi beban biaya, sehingga beban kedua belah pihak menjadi ringan dan hasil bisa menjadi maksimal, serta memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat desa, perusahaan, dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, perusahaan bisa saja tidak dalam bentuk uang dalam CSR-nya. CSR dari perusahaan bisa dalam bentuk tenaga ahli, bisa dalam bentuk barang, dan bisa dalam bentuk uang, dan juga bisa dalam bentuk akses. Dalam hal BUMDes misalnya, desa ingin mengembangkan unit usaha supplier sembako ke perusahaan, menyalurkan gas LPG, atau ingin menyalurkan bahan bakar minyak misalnya. Perusahaan bisa memberikan akses kepada desa atau berizin kepada desa untuk bermitra dengan perusahaan, di mana BUMDes menyediakan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, ini yang disebut pengintegrasian program CSR ke dalam rencana pembangunan desa. Tapi yang terpenting dari semuanya ini adalah harus direncanakan dengan baik, dibicarakan dengan baik, dan dikelola dengan baik. Nah, untuk ini tentu saja perlu ada aturan-aturannya. Maka desa bisa mengeluarkan misalnya peraturan desa atau peraturan kepala desa khusus tentang CCSR ini. Demikian, saudara-saudara, pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk mengembangkan desa Anda. Sampai berjumpa di ruang belajar Resbon selanjutnya. Salam sukses.